Halo, balik lagi sama Om Glo di Galeri Low Kilometer Channel. Kali ini kita ada di sebuah kebun, bisa dilihat belakang ya. Kira-kira saya mau ngapain? Yang pasti kita akan mereview satu mobil jenis MPV, bisa dibilang keluaran Toyota, dan pasti ini mobil legendaris dari keluarga Toyota. Mobil apa? Let's go! Halo, balik lagi sama Om Glo. Tadi sudah sedikit spill pembukaan untuk episode kita kali ini. Inilah dia mobil yang akan kita review. Ini adalah Toyota Kijang Grand Extra 1800 tahun 96. Dan ini adalah edisi keluaran terakhir sebelum berubah menjadi Kijang Capsule. Oke, seperti apa penampakannya? Yuk langsung kita mulai aja. Kita mulai dari eksterior terlebih dahulu. Oke, langsung aja. Nah, ini untuk bagian eksterior. Untuk secara tampilan masih sama ya modelnya dengan Kijang Grand Extra yang 15 itu mungkin di tahun 93 sampai 95. Cuma bedanya di cc aja. Kalau yang 1500 untuk grillnya dia masih lurus gini ya. Tapi di 18 dia sudah berubah menjadi horizontal. Kebalik. Menjadi vertikal. Nah, yang kalau 15 horizontal. Ini perbedaannya di sini. Terus kemudian untuk lampu sendiri sama. Di lampu sen juga sama, bumper juga masih sama ya. Gitu. Hanya perbedaannya nanti ada di dapur pacu. Itu perbedaan hanya berapa cc doang sih. Oke, terus untuk bagian samping untuk kaca spion pun masih sama yang 15. Terus di sini pun ada tulisan Kijang ya di sini. Lalu untuk tipe Grand Extra karena dia tipe paling tinggi, dia ada tambahan ini ya, spakbor gitu. Jadi terlihat lebih manis. Terus peleknya juga dia motifnya sudah berbeda di yang 1800 cc. Dia menggunakan pelek bintang dengan dop tutup bautnya tertutup, sedangkan kalau yang masih 15 dia bautnya masih kelihatan gitu. Terus di sini juga sudah menggunakan rem cakram ya. Untuk pelek sendiri menggunakan pelek ring 14 dengan ban 195/70 ring 14. Oke. Nah, ya. Oke, lanjut. Terus di sini streamline-nya hampir sama ya. Coba bedanya stikernya juga berbeda untuk yang di 18 beda dengan 15. Oke. Terus kemudian untuk tampak bagian bodi sampingnya pun masih sama, dia ada ini ya, pijakan kaki nyambung dari sini sampai belakang ke spakbor belakang. Terus ini juga di bagian belakang ada tambahan ini juga sama untuk kepet gitu. Jadi secara bagian bawah sama, perbedaannya hanya di stiker. Stiker ini berbeda motif ya dengan yang 15-nya. Ini ada tulisannya Grand Extra 1.8. Ini menunjukkan mesin 1800 cc. Terus di sini handle pintu masih sama, model tarik ya. Model tarik, dan ini masih menggunakan kunci di zamannya Rayton ya. Mungkin di zaman sekarang udah nggak ada Rayton karena semua sudah serba elektrik, immobilizer dan lain-lain. Jadi hanya ada di mobil-mobil jadul. Oke, terus di sini untuk kaca masih sama, dia model geser ya di kaca penumpang tengah. Terus di sini modelnya nanti dia ada pengait di sini, jadi kalau mau dibuka tinggal dibuka, nanti dia akan kebuka sedikit gitu.
buat angin sepoi-sepoi lah ya, kalau AC-nya mungkin lagi nggak dingin gitu. Tapi enggak lah, ini pasti AC dingin. Nah, terus untuk bagian belakang sendiri nggak ada perbedaan, so pasti lampu masih sama, dia modelnya 3 susun gini ya. Terus ada tulisan Kijang. Terus di sini untuk ininya dia NC Nusa nih, karena ada komando, ada apa lagi macam-macam sih dulu Kijangnya. Terus di sini ada plat nomornya di sini. Ini buat pintu belakang. Terus ini bempernya, besi ya, mobil zaman dulu mah. Terus ban serepnya dia ada di bagian bawah. Ya, oke. Terus stiker-stikernya juga masih ada nih, paint protection. Ya, ini stiker jadul banget nih. Terus ke bagian sebelah kiri semua tampak sama kecuali ada tangki bensin. Dan ini masih pakai kunci ya. Jadi ciri khas zaman dulu. Jadi nggak bisa ditarik dari dalam. Jadi turun, mau nggak mau harus turun, buka. Nah, gitu. Jadi nggak bisa tuh minta tolong, mas isi 100.000 ya, nggak bisa, harus turun. Itu ciri khasnya Kijang zaman dulu. Harus matiin mesin so pasti dan harus turun gitu. Ya, untuk bagian sebelah kiri sama, hanya untuk rem belakang dia masih menggunakan tromol dan belum ada fitur ABS ya, jadi masih konvensional. Tapi ini salah satu mobil favorit keluarga sampai sekarang. Oke, bisa dilihat sebelah kirinya tidak terlalu baik perbedaan. Terus tadi bagian depan ini ada kecerotan air di sini, sama ini untuk kayak apa, pemanis lah ya. Jadi ya ventilasi lah bisa dibilang gitu. Fog lamp pun belum ada, jadi masih semuanya konvensional khas mobil zaman dahulu. Oke, itu tadi kita bahas sedikit eksterior dari Kijang Grand Extra 18 tahun 96. Habis ini kita langsung ke segmen interior. Come on. Halo, balik lagi sama Om Glo. Tadi kita sudah membahas eksterior dari Kijang Grand Extra 18 tahun 96. Habis kita lanjut ke segmen interiornya seperti apa. Karena ini info dari pemilik, ini adalah tangan pertama dari baru. Wow, luar biasa ya. Berarti dia benar-benar mungkin dapat mobil ini dari yang benar-benar pemakai atau bisa bilang bapak-bapak lah ya. Karena tangan pertama dari baru itu udah sangat langka gitu. So pasti biasanya BPKB-nya udah berubah. Ini berarti masih BPKB lama yang warna biru kayaknya. Oke, langsung kita mulai aja. Nih bentuk kuncinya seperti ini. Sorry, masih kunci zaman dulu banget ya, kayak kunci motor. Terus ada alarm sama kunci Rayton ya. Oke. Nah, ini adalah penampakan door trim dari Kijang Grand Extra 18 tahun 96 ya, bisa dilihat ya, kondisinya masih sangat baik ya, bisa dilihat. Oke, beri bahan kainnya pun juga masih utuh. Terus di sini juga bahannya bisa dibilang empuk nih. Terus di sini ada penyimpanan. Nah, di sini untuk pengunci pintu ya. Lalu di sini untuk power window-nya hanya di sisi pengemudi dan sisi penumpang sebelah kiri, karena pintu di belakangnya dia model geser gitu. Oke, lalu di sini kita masuk bagian dalam. Oh ya, sorry, sebelumnya untuk fitur kursi sendiri ini khas juga hanya untuk pengatur sandaran ya, sama maju mundur. Jadi dia belum ada untuk pengatur posisi bantalan kursi gitu. Jadi benar-benar masih konvensional. Oke, terus di bagian dalam, oke, bisa dilihat di sini ya. Ini untuk setirnya sendiri juga masih asli ya. Bisa dilihat di sini untuk kulit-kulit jeruknya masih ada ya. Ya, bisa dilihat ya. Ini salah satu mobil yang memang terawat dengan baik, pasti setirnya
masih utuh, jadi belum botak. Terus di sini untuk mengatur lampu ya, lampu besar, lampu kecil, sen di sebelah sini. Terus di sini untuk wipernya. Jadi belum ada fitur intermittent, jadi masih low, high, sama untuk keluar airnya dipencet dari sini. Ya, terus di instrumen cluster sendiri juga sederhana, cuma ada penunjuk kecepatan, bensin, temperatur, sama RPM. Di sini kilometernya baru 194.000 ya, 196. Jadi termasuk masih bukan mobil capek lah ya, gitu ya. Terus untuk rem tangan sendiri ini masih model tarik ya. Ya, jadi kalau mau di ini tinggal diputar, udah tarik gitu ya. Terus untuk bagian tengah konsol AC-nya juga sederhana, cuma ada fan sama pengatur suhu termostat ya untuk pendinginan. Ini kebetulan head unitnya udah diganti menggunakan aftermarket merek Kenwood. Lalu di sini ada jam, di sini ada laci ya. Di sini ada penyimpanan lagi nih, gitu ya. Jadi masih sederhana banget. Terus di sini sun visor polos, di sini juga polos. Ini kacanya juga masih pasrah ya, belum ada fitur auto day night and view gitu. Jadi ini mobil yang sangat sederhana tapi tangguh. Terus di sini juga polos nih. Jadi orang bisa lewat. Sebenarnya di sini ada konsol box sih kalau untuk tipe Grace, tapi saya nggak tahu ini mungkin dilepas atau gimana. Jadi bisa lewat sini sih sebenarnya gitu. Ya, jadi untuk fitur setir sendiri belum ada ABS, belum ada airbag ataupun tilt steering maupun teleskopik. Jadi masih konvensional ya. Gitu. Oke, kita ke bagian tengah. Nah, ini bagian belakangnya ya. Untuk penampakan door trimnya ada speaker di sini. Ini pembuka pintu, ini pengunci pintu. Nah, ini buat buka pintu. Tinggal dipencet, tarik, dia akan ngebuka. Gitu. Ini untuk space ruangan termasuk luas ya. Nah, ini tadi posisi mengemudi, dia masih ada space sekitar 5 jari, lega. Terus di sini ada untuk penyimpanan ya. Terus di sini juga sudah menggunakan double blower. Ciri khas Kijang zaman dulu kalau ada double blower tuh udah mewah. Gitu. Ini mengatur ininya di sini ya, untuk nyalain hidupinnya di sini. Gitu. Ya. Oke, jadi cukup nyaman sih naik mobil ini, dan ini bahan joknya juga masih aslinya ya, masih kain aslinya ya, bisa lihat ya. Gitu. Oke. Kita ke bagian belakang. Nah, untuk bagian belakang ini bukanya menyamping ya, dan ini untuk kursinya masih model hadap-hadapan kayak angkot gitu. Tapi dengan model begini bisa menampung lebih banyak, bisa 2 di sebelah kanan, 2 di sebelah kiri ya, gitu. Dan ini kalau tidak diperlukan bisa dilipat, jadi cukup space yang besar buat menyimpan barang gitu. Oke, jadi ini mobil yang sederhana, namun peminatnya sampai sekarang masih banyak sekali, terutama untuk mengangkut keluarga besar. Jadi bisa kangkut semua nih, terutama untuk pulang kampung pasti andalan pasti naik Kijang gitu. Oke, itu tadi bagian interiornya dari Kijang Grand Extra tahun 96. Habis ini kita langsung ke bagian terakhir, yaitu segmen mesin. Yuk, let's go.
Oke, balik lagi sama Om Glo. Tadi kita sudah membahas eksterior dan interior dari Kijang Grand Extra 1896. Ini kita di segmen terakhir, yaitu segmen engine. Ini bisa lihat ya, penampakan mesin dari Kijang Grand Extra ini menggunakan mesin tipe 7K dengan kapasitas 1800 cc. Sudah menggunakan CDI ya, jadi jauh lebih simple untuk perawatannya. Dan ini dia masih menggunakan karburator. Ini bisa dilihat ya, karburator, jadi belum menggunakan injeksi dan tidak menggunakan timing belt, jadi dia menggunakan timing chain. Jadi so pasti untuk daya tahan jauh lebih kuat, dan untuk mesin ini jangan khawatir spare partnya melimpah ruah. Dan kalau misalnya lagi di luar kota mesin bermasalah, pasti mekanik di daerah paham dengan mobil Kijang, jadi nggak usah khawatir ya. Kalau misalnya pakai mobil ini keluar kota, perawatannya pun gampang dan gak usah khawatir mekanik sana nggak ngerti gitu. Oke, jadi di sini bisa dilihat ya, untuk penampakan mesinnya juga masih sangat cukup baik. Jadi bisa dilihat juga ini ya, ruang mesinnya masih oke banget. Mungkin biar nggak penasaran, kita nyalain aja mesinnya ya. Wow, top chair sekali. sekali starter, jreng, nyala. Dan ini mesinnya masih halus ya, bisa denger ya. Ya, nggak ada bunyi ketek gitu. Jadi ini berarti secara maintenance-nya oke. Untuk settingan klepnya pun pas, jadi tidak ada bunyi berisik ketek gitu. Terus untuk komposisi bahan bakar ini bisa dibilang lumayan boros lah ya, dikit, 19, 18, tapi tergantung cara bawanya gimana, sama setelan karburator ya pastinya. Terus untuk luar kota pasti jauh lebih irit, mungkin bisa di 112 sampai 13. Untuk bahan bakar cukup Pertalite, bahkan kalau masih ada premium pun ditenggak sama dia. Inilah mobil badak dari Toyota, yaitu Toyota Kijang ya. Jadi buat yang lagi nyari mobil mungkin dengan budget 60, 70, bisa nih ini jadi pilihan. Atau kalau mau modelnya agak berubah dikit, up ke tipe yang kapsul di tahun 97 ya. So pasti bentuknya udah jauh berubah dari ini, tapi kalau saya sih lebih senang ini karena lebih modelnya lebih jadul, lebih old school ya. Oke, sampai ketemu lagi kita di segmen review mobil berikutnya. Salam otomotif. Nyobain.